Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMP Negeri 1 Nogosari yang kami banggakan. Khususnya pada kelas 9 semuanya saja, untuk diperhatikan pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memasuki pada kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta didik yang kami banggakan. Pada pembelajaran hari ini akan kami sampaikan contoh untuk pembuatan lukisan berupa motif batik. Untuk itu, mohon dicermati dengan sebaik-baiknya. Dan sekaligus, peserta didik bisa melihat sebagai contoh untuk pembuatan lukisan berupa kaligrafi. Mohon dicermati. Peserta didik di sini akan kami contohkan berupa batik yang sangat sederhana, di mana peserta didik pasti semuanya mampu untuk membuatnya. Ini. Untuk itu, pada peserta didik, hal-hal yang diperlukan di sini adalah kertas, penggaris, dan alat yang lain berupa spidol, baik itu pensil ataupun spidol warna. Di sini membuat batik yang sangat sederhana. Untuk itu pada peserta didik silahkan untuk dicermati karena dalam pembuatan batik ini sengaja ditampilkan untuk yang lebih mudah. Dalam hal ini mempunyai tujuan supaya peserta didik semuanya nanti bisa menuangkan ide dan gagasan yang cemerlang dan tidak harus dalam pembuatan batik ini serupa dengan apa yang dicontohkan, tetapi boleh membuat batik dengan idenya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu pada peserta didik, sedangkan warna yang dibutuhkan, yang digunakan, peserta didik bisa menggunakan warna-warna basah, umpamanya berupa spidol. Bisa juga menggunakan cat air juga bisa. Bisa juga menggunakan yang lain sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik. Ini bisa cat air, watercolor, bisa spidol, ataupun bisa yang lain, pensil warna, ataupun bisa juga kapur warna, atau pastel, krayon, dan sebagainya. Nah, untuk itu peserta didik setiap mengikuti pembelajaran ini selalu menyiapkan peralatan untuk mengikuti dan mencobanya.
mencoba supaya nanti bisa langsung praktek langsung, bisa mengikuti langsung. Nah, dan nanti peserta didik bisa menyelesaikan tugas ini dengan menggunakan bingkai. Boleh dimasukkan ke dalam bingkai. Itu bisa. Nah, yang berikutnya untuk lukisan motif batik tadi telah dapat kita selesaikan dengan baik. Sedangkan untuk kaligrafi, silahkan peserta didik untuk melihatnya. Ini untuk dilihat dengan baik. Dalam pembuatan lukisan kaligrafi ini menggunakan media apa saja boleh. Bisa berupa kanvas, bisa berupa kertas karton, dan sebagainya. Nah, untuk itu pada peserta didik bisa menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan. Nah, cat apa, warna apa yang harus disiapkan? Nah, ini menggunakan akrilik, menggunakan cat akrilik. Apa selain itu bisa digunakan atau tidak? Semuanya bisa. Tidak harus cat akrilik, tapi bisa juga menggunakan cat air. Sedangkan peralatan yang lain bisa berupa drawing, bisa berupa spidol, bisa berupa kuas, dan sebagainya sebagai alat untuk menuangkan atau menorehkan di dalam media yang akan dilukis. Baik itu berupa kuas yang besar, kuas yang kecil, yang nanti bisa untuk membantu berupa garis-garis kecil. Nah, itu pada peserta didik. Sedangkan cat yang kita gunakan bisa berupa itu. Nah, ini mengenai cat. Nah, untuk itu ada peserta didik, ada juga peralatan yang lain berupa tempat untuk air. Nah, gunanya untuk mengencerkan dari cat tersebut dan mencuci kuas bila mana akan pergantian warna. Ada juga kain untuk lap. Nah, jadi bila mana ada yang tercecer nanti bisa kita lap dengan kain yang kotor tersebut. Ya. Untuk itu bisa juga peserta didik mencari contoh daripada kaligrafi yang ada, yang sudah ada. Umpamanya kita mencari kaligrafi yang model semacam ini, ya, kita tiru nanti. Nah, kaligrafinya tuh. Nah, setelah itu kita tempel pada kertas yang akan kita lukisi. Ini. Setelah itu berupa ini. Nah, itu. Terus kita ambilkan nanti cat, ya, cat yang sudah kita bubuhkan. Nih, itu ambil cat.